Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Yohana beserta para pengurus, dan yang kami hormati Bapak RW kita Bapak Ustadz Haji Hadirin beserta stafnya, dan Bapak Ibu hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Sehat semuanya Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini beserta keluarga besar kita, Allah anugerahkan kesehatan yang paripurna, keimanan yang kokoh, Allah berkahi di bulan Sya'ban, dan Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sesungguhnya Ramadan itu dihadirkan oleh Allah agar kita mendapatkan ketenangan yang hakiki, mendapatkan kebahagiaan dan sekaligus kesuksesan dunia akhirat. Hadirin, Bapak Ibu ingin sukses tidak? Puasa. Apa hubungannya puasa dengan kesuksesan? Mari kita lihat tafsirnya. Ya hadirin, malam hari ini kita akan membahas tafsir Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 ya. Dan insya Allah pekan depan, pekan pertama ya Pak, masih giliran saya masih, atau tanggal 7? Tanggal 7-nya Pak Suratman. Ya? Udah habis Pak. Udah habis. Udah habis? Ya. Ini terakhir berarti ya? Ya. Oh iya. Baik hadirin, kalau begitu ini cukup di sini surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Hadirin, mari kita lihat tafsirnya. Saya kutipkan tafsir dari Tafsir Al-Muntakhab karangan ulama Mesir ini. Syara'allahu kadzalika fariidatas syiyam. Allah mewajibkan puasa Ramadan. Untuk apa puasa Ramadan itu diwajibkan? Yang pertama, tahdiban linufusikum, untuk membersihkan jiwa-jiwa kalian. Yang kedua, wa taqwiman
li syahwatikum. Ramadan itu diwajibkan agar kalian mampu mengendalikan nafsu kalian. Yang ketiga, wa tafdilan lakum 'alal hayawanil a'jam alladhi yanqadu li gharaizihi wa syahwatihi. Jadi Ramadan itu hadirin hadir untuk memuliakan manusia dibandingkan hewan yang hanya dikendalikan oleh naluri dan hawa nafsunya. Dari tafsir ini hadirin kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa Ramadan datang menjumpai diri kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan karena Allah ingin memberikan 3M untuk kita. Memberikan apa hadirin? 3M buat THR cukup nggak nih? Halo, masih bersama saya? Bu, berapa M bu? 3M ya. Dari mana dasarnya 3M itu? Dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang ditafsirkan oleh ulama-ulama Mesir dalam kitab Al-Muntakhab ya. Jadi hadirin apa? Dapat berapa M? Apa M yang pertama? Nah ini dia. Jadi dampak puasa dalam kehidupan itu 3M ya. Dampak puasa pada kehidupan berapa M? 3M. M yang pertama, tahdiban linufusikum, yaitu membersihkan jiwa. Jadi apa hadirin M yang pertama? Membersihkan jiwa. Perhatikan saya, kalau tangan saya begini, Bapak Ibu katakan membersihkan jiwa. Ya. Apa hadirin? Membersihkan jiwa. Itu M yang pertama. Sementara M yang kedua, taqwiman li syahwatikum, yaitu begini hadirin. M yang kedua, mengendalikan nafsu. Nah, apa hadirin? Iya. Coba tes. Ini apa? Hah? Membersihkan jiwa. Ini mengendalikan nafsu. Yang ketiga, tafdilan lakum 'alal hayawan, yaitu memuliakan manusia dibandingkan dengan binatang yang hanya dikendalikan oleh nafsunya. Jadi M yang ketiga, memuliakan manusia. Apa hadirin? Nah, tes nih, tes yang bisa jawab berarti masih muda, walaupun usianya udah 70 tahun ke atas. Semangatnya maksudnya masih muda. Di sini ada yang sudah punya cucu belum? Sudah pokoknya. Baik hadirin, saya ulangi, tolong dijawab ya. Berapa dampak Ramadan terhadap kehidupan kita? Dampak puasa terhadap kehidupan kita? Singkatannya apa? M yang pertama apa? M yang kedua? M yang ketiga? Memuliakan manusia. Memuliakan manusia. Coba saya acak sekarang, masih konsentrasi nggak? Ini tanggal tua ya Pak ya? Tapi tanggal tua menjelang tanggal muda nih ya, biasanya dompet pada tebel ya Bang. Baik, ya Bu, sudah cair belum Bu? Oh kencang Bang belumnya. Mudah-mudahan cairnya lancar. Ya, baik saya acak nih sekarang, perhatikan saya. Ada 3M ya, perhatikan. Kalau ini apa nih? Mengendalikan hawa nafsu. Nah, berarti masih muda. Apa ulang ini? Mengendalikan nafsu. Kalau ini Membersihkan jiwa. membersihkan jiwa. Kalau ini Memuliakan manusia. memuliakan manusia. Nah, jadi inilah 3M hadirin. Tak ada manusia yang sukses, mulia serta mendapatkan ketenangan yang hakiki kecuali dia mendapatkan 3M itu. Mari kita lihat sekarang. Ya. Kita bahas sekarang dari membersihkan jiwa, ya. M yang pertama apa tadi? Membersihkan jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berkata, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, hadirin, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan mukaffiratun ma bainahunna, akan menggugurkan dosa ya manusia yang beriman selama manusia itu tidak melakukan dosa besar. Nah, jadi hadirin, apa itu dosa besar? Dosa besar itu musyrik, yang menyekutukan Allah, berzina, makan riba, ya, terus kemudian tukang sihir, hukukul walidain, artinya durhaka sama orang tua. Nah, itu dosa-dosa besar. Tapi jika kita tidak melakukan dosa besar itu, hadirin, ini kita sholat apa tadi? Maghrib. Sholat maghrib. Dari maghrib ke isya, kalau kita tidak melakukan dosa besar, kalau ada dosa-dosa kecil langsung dihapus oleh Allah. Dari isya ke subuh, kalau kita tidak melakukan dosa besar, diampuni dosa besarnya. Dari subuh ke zuhur pun juga begitu. Ini yang saya sebut saking cintanya Allah sama kita, Bapak Ibu, Allah kasih mesin pencuci dosa hadiah. Oh ya, apa? Mesin pencuci dosa. Ada yang harian nih Pak, emang cuma kreditan yang harian? Ketawa, itu pengalaman itu, Masya Allah, ya kan? Lalu setelah mesin cuci harian, hadirin, Allah pingin nih kita nggak ada dosanya Pak. Kenapa? Sebab orang yang punya dosa itu seperti kita memanggul beban. Halo, coba Bapak kalau suruh jalan kaki ke rumah, walaupun dekat, tapi suruh manggul beras, berapa Pak Juan? Nah 100 kilo aja lah, masa tentara, ya kan? Masya Allah. 100 kilo gimana kira-kira Pak? Mehek-mehek kan jalannya. Tapi kalau bebannya diangkat, ya kan? Ditaruh, kira-kira rasanya gimana? Enteng nggak? Jadi Allah pingin hidup kita tuh enteng, hidup kita tuh bahagia. Makanya dikasih mesin cuci apa tadi? Mesin cuci apa? Dosa harian. Kalau yang pekanan apa? Mesin cuci pekanan, mesin cuci dosa pekanan apa? Dari Jumat ke Jumat. Jadi kemarin kan Jumat tuh, ya kan? Jika dari Jumat sampai sekarang kita tidak melakukan dosa besar, insya Allah sepekan ke depan diampuni dosanya. Masya Allah. Kurang apa lagi tuh Allah cintanya sama kita? Sayang kita seringkali tidak merasakan cinta Allah kepada kita. Taunya nuntut melulu. Masya Allah. Suruh sholat, suruh kesiangan. Diono di sini maka agak enak. Mudah-mudahan agak beneran Bu. Ketawa ibunya. Terus kemudian ada mesin cuci penggugur dosa tahunan. Apa itu? Ramadan ke Ramadan. Nah ini dia. Jadi kalau Ramadan tempo lalu ya tahun 2025 sampai sekarang tahun 2026, kok kita tidak melakukan dosa besar, insya Allah Allah sapu bersih, Allah habiskan tuh dosa-dosanya, digugurkan. Masya Allah. Jadi hadirin, Ramadan hadir untuk membersihkan jiwa kita. Persis Bu, halo Bu. Kalau rumahnya bersih, harum, masakannya udah matang semuanya, yang masak udah glowing, habis mandi, kira-kira anteng nggak? Anteng. Suaminya datang bagaimana? Resep mah itu, betul tidak? Itu sama juga Pak, kalau hati yang bersih, jiwa yang bersih, bikin hidup jadi anteng, bikin hidup jadi anteng. Nih dia kebersihan jiwa itu. Nah, pertama, kebersihan jiwa itu adalah pangkal ketenangan. Apa hadirin? Pangkal ketenangan. Orang yang bersih jiwanya tuh bening, dia tenang hidupnya Pak. Dipuji orang tenang, dicaci orang juga tenang.
Dipuji orang, dia sadar engkau memujiku, pada hakikatnya engkau memuji Allah. Semua kehebatanku, semua yang aku miliki hanya titipan dari Allah. Tenang dia Pak, tidak sombong. Dicaci orang, ya memang saya makhluk yang lemah, karena Allah sajalah aku menjadi kuat. Jika engkau mencaciku, engkau sesungguhnya tidak mencaciku, tetapi mencaci sang pemilik aku, yaitu Allah. Tenang hidupnya. Begitu kalau hati yang bersih. Ini baru dicaci sedikit, hitam, tak celurit sampai. Nah, bagaimana terus? Ya memang dari sononya Allah ciptakan begitu. Udah biarin aja. Halo, masih bersama saya? Hidungnya mancung ke dalam. Awas supaya tak tabrak gue ya. Nggak usah Pak. Kenapa? Lah bukan aku yang mau, sang pencipta yang mau. Tanya. Saat engkau mencaciku, pada hakikatnya engkau sedang mencaci yang maha kuasa. Begitu dong Pak. Itu hati yang bersih. Oke, saya ulangi. Kebersihan jiwa pertama pangkal ketenangan. Yang kedua, kebersihan jiwa itu pangkal kebahagiaan. Masya Allah. Jadi Pak, Ramadan itu sesungguhnya ingin membuat kita apa? Bahagia. Yang ketiga, kalau sudah tenang, bahagia, bersihnya jiwa, pangkal kemuliaan. Masya Allah. Tak ada orang yang mulia di sisi Allah kecuali pasti dia memiliki hati yang bersih Pak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah nanti di hari kiamat dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Itulah yang mendapatkan kemuliaan. Masya Allah. Selanjutnya hadirin, kebersihan jiwa itu pangkal kesuksesan dunia akhirat. Kagak ada orang yang sukses dunia akhirat hadirin yang hatinya kotor, kagak ada ya. Nah itu di sisi Allah hadirin. Makanya hadirin, jadi M yang pertama apa tadi? Membersihkan jiwa. Jiwa yang bersih itu pangkal ketenangan, pangkal kebahagiaan, pangkal kemuliaan, dan pangkal kesuksesan dunia akhirat. Bapak Ibu pingin tenang tidak? Puasa jawabannya. Pingin bahagia tidak? Puasa jawabannya. Pingin mulia tidak? Puasa jawabannya. Pingin sukses dunia akhirat? Puasa jawabannya. Allah ya Rabb. Inilah pentingnya kita mengilmui puasa, sehingga tidak sekedar rutinitas, tidak makan dan tidak minum. Bukan itu yang dimaksud hadirin. Itu hanya perantara, nanti kita akan bahas. Baik, itu M yang pertama. M yang kedua apa Bapak Ibu? Apa? Mengendalikan nafsu. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Bukhari, man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perilaku dusta, falaysa lillahi hajatan, maka Allah kagak butuh sama orang itu fi an yada ta'amahu wa syarabahu, walaupun di siang hari dia tidak makan dan tidak minum di bulan Ramadan. Artinya apa Pak? Secara syariat orang yang tidak makan dan tidak minum serta menjauhkan dirinya dari istrinya, artinya tidak mendekat-dekat ya, dari mulai terbit sampai terbenam, secara fikih sah puasanya. Tetapi kalau dia berdusta, dia nyakitin orang lain, dia berbuat zalim, pahala dosanya kagak, pahala puasanya kagak ada Pak. Mirip seperti ini Pak, orang ke kantor ya, tanggal 10 kasbon ya kan, sepertiga gajinya kasbon ya. Tanggal 15 kasbon lagi sepertiga ya kan. Tanggal 25 kasbon lagi, 3 kali kasbon, sepertiga. Tanggal 1 kira-kira dia bawa, dia dapat Pak struk gajinya, tapi duitnya ada nggak kira-kira? Duitnya ada nggak kira-kira Pak? Ya habis tak iya. Hadirin sama juga orang yang puasa tuh Pak, kagak makan kagak minum, tapi ya Allah markup anggaran, kagak jujur, dibilang melak bininya, Bapak punya duit kagak?
Di ATM ada nggak? Ya nggak tahu, kayaknya nggak ada. Boh, ya kan? Hati-hati hadirin. Jadi inilah yang disebut Ramadan itu tak seket. Sebenarnya Ramadan itu simbolnya Pak, tidak makan dan tidak minum itu kan mengendalikan nafsu makan dan nafsu minum. Jangan sampai hanya di situ, kendalikan nafsu yang lainnya. Begitu hadirin. Yang abstrak, jika yang konkret saja kita bisa, maka lebih naik lagi apa? Kendalikan yang abstrak. Awalnya diajarkan yang konkret-konkret dulu kan, kagak makan, kagak minum, itu nafsu kan Pak? Ya. Binatang makan dan minum nggak? Ya. Tapi binatang hadirin, ya kan, dia tidak punya kendali, ya kan? Pokoknya makanan siapa, yang penting kecempreng dimakan. Agak dia pernah halal kagak? Enggak, ya kan? Tapi kalau manusia hadirin, nah dikendalikan oleh Allah dengan wahyu, ya dengan Al-Quran, maka nah ini dia Ramadan hadir. Kata Allah siang-siang kagak boleh makan, kagak boleh minum. Itu perantara saja Pak, perantara. Yuk kendalikan nafsu makanmu, kendalikan nafsu minummu, kendalikan nafsumu terhadap istrimu. Jika kalian bisa, naik lagi derajatnya, kendalikan nafsu mata. Makanya hadirin, di sini kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya Madrasah Ramadan, puasa itu Pak, ada puasanya hati. Ada puasa apa? Jadi hati berpuasa dari hal yang merusak hati. Apa itu Pak? Mengendalikan nafsu sombong, mengendalikan nafsu congkak, mengendalikan nafsu ria. Nah gitu Pak, itu dikendalikan. Itu yang namanya puasa apa? Hati. Nah ini yang kedua. Wah ini puasanya kayaknya berat untuk mak-mak. Apa itu? Puasa lidah. Masya Allah. Halo Bu, puasa apa Bu? Bu, bagaimana Pak Ustaz? Sehari itu diciptakan oleh Allah, perempuan sejati itu harus cerewet Pak. 20.000 kosakata sehari, ya kan? Kalau nggak boleh ngomong, waduh berat itu. Boleh ngomong Bu asalkan bener. Ini saya tanya sama ibu-ibu. Ada ibu-ibu izin sama suaminya, Papa ya mau belanja sayur ya sebentar. Ya, belanja sayur paling lama 20 menit kan Bu? Tapi pulang-pulang ke rumah berapa jam? Halo, 20 menit atau 1 jam kira-kira? Ah, itu kan kompak. Yang berapa tadi? Yang 40 menitnya ngapain? Nah, ya. Itu Pak, itu masih mending 40 menit. Ini belanja sayur 1,5 jam, ditanya sama lakinya, lama banget Pak. Oh biasa, lobi-lobi. Oh, lobi-lobi apaan? Lobi-lobi gosip tetangga, ya kan? Nah hati-hati nih Bu, ya. Ini penyakitnya ibu-ibu nih, ya. Kalau bapak memang, ini agak bisa keren kalau yang masalah ini nih. Puasanya lidah, berpuasa dari kata-kata yang hina, termasuk membicarakan aib orang lain. Puasa, apalagi sakit mau fitnah, aduh jangan tuh. Nih, jadi puasa apa Bu tadi? Lidah. Setelah itu, ini puasanya yang berat untuk bapak nih. Apa Pak? Nih, puasanya apa? Mata, ya kan? Makanya, bapak-bapak biar kata aki-aki melihat gadis busananya kurang kain, cengar dia Pak. Kalau Pak Ustadz bagaimana? Iya bisa berkibar nih ini ya. Masya Allah. Apa ini Bu? Serban bisa begini-begini. Masya Allah. Ustadz juga manusia Pak. Ya Masya Allah. Jadi hadirin, nah makanya kendalikan nafsu mata. Kalaupun ada yang lewat sekelibatan itu jangan dipelototin. Halo, masih bersama saya? Masih. Kalau melihat pertama itu sedekah. Tapi yang diprototin, kata Pak Ustadz cuma sekali, tapi lama. Masya Allah. Sekali itu set. Nah, kalau ada yang lewat, kok dia lihat sudah lewat aja. Tapi jangan kemana yang tadi ya. Nah, kalau ibu-ibu, agak biasa itu. Kalau laki-laki tuh Bu, ada dilihat dosa, kakak dilihat kata bapak-bapak barang bagus. Masya Allah. Istighfar bapak-bapak.
Astagfirullahaladzim. Termasuk yang ceramah ini juga istighfar. Lah ini masih muda. Halo hadirin. Masya Allah. Makanya nih ibu-ibu bilangin nih sama anak gadisnya, sama saudaranya yang masih cantik-cantik, kalau keluar pakai busana yang nutupin aurat. Kalau tidak nutupin aurat, apalagi pakai UKNC, masih muda, Masya Allah, glowing pula. Bapak-bapak itu tersiksa, Pak. Dilihat dosa, kakak dilihat penasaran. Oh, istighfar, bapak-bapak. Jadi ini mengendalikan nafsu, Pak. Ya. Jadi mengendalikan nafsu apa tadi? Mata. Itu menurut Dr. Al-Qarni. Jadi puasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi ada puasanya hati, ya. Ada puasanya apa nih, Bu? Lidah. Ada puasanya apa, Pak? Makanya bapak-bapak kalau nangis itu, Bu, nangisnya begini nih. Oh, matanya yang ditutup. Kenapa? Di situ banyak dosanya. Ya. Kalau ibu-ibu bukan mata. Kenapa mulutnya yang ditutup? Di situ banyak dosanya. Masya Allah. Betul nggak, Bu? So, Ustaz tahu ya, berpengalaman kali ya. Nah, puasa yang terakhir ini puasanya telinga, Pak. Puasanya apa? Ibu-ibu kalau masak tuh sampah-sampahnya ditaruh di mana kira-kira? Tong sampah. Jadi kalau kita suka mendengarkan omongan yang jelek-jelek, sesungguhnya kita telah menjadikan telinga kita jadi apa? Tong sampah. Mau begitu, Pak? Dari yang jelek yang didengar, maka itu akan memberikan masukan jelek pada otak, sehingga otak juga berpikir jelek, sehingga otak yang berpikir jelek akan melakukan tindakan-tindakan yang jelek. Mau tahu buktinya? Anak kita tuh di rumah udah omongannya kita jaga, ya. Binatang nggak boleh, ya kan? Pas main sama teman-temannya, binatang ragunan semuanya keluar. Ada nggak yang begitu, Bu? Anak saya tuh kalau sudah mau ngapa kamu tadi? Dari mana didapat nih? Oh, duduk di situ. Tuh, bener, Pak, ya kan? Makanya hadirin, jadi puasakan telinga. Kalau ada orang yang ngobrol begitu, ada pulang. Ngapain Bu Haji pulang? Itu setoran Al-Quran belum dibaca. Begitu loh. Kenapa Bu Haji pulang? Iya, belum masak nih. Persiapan buka, ya kan? Begitu hadirin. Pagi-pagi kok persiapan buka? Ya persiapan, namanya juga persiapan. Begitu hadirin. Jangan kemudian begini. Kenapa pulang Bu Haji? Lu pada brengsek semua? Jangan. Itu melukai perasaan, ya kan? Bu Haji kenapa? Buru-buru, biasanya ngerumpinya. Enggak, ini namanya juga Ramadan ya kan? Ini target bacaan Al-Quran belum kelar, ini pulang duluan dah. Keren. Bener Bu Haji, biasanya nonton TV Bu Haji. Baik hadirin, ini M yang kedua apa namanya? Mengendalikan. Jadi kendalikan nafsu anggota tubuh kita hadirin, bukan hanya sekedar mengendalikan nafsu tidak makan dan tidak minum. Nah, tidak ada orang sukses di muka bumi ini kecuali dia mampu mengendalikan nafsunya. Contoh, orang mau pinter tuh Bu, belajar terus nggak? Biar kata ngantuk, diambil untuk lagi. Saya masih ingat di pesantren tuh, Pak. Teman-teman tuh kalau belajar, kalau belum jam 11 agak berhenti. Bahkan jam 12 masih belajar. Sampai pengasuhnya kesel, dimatiin lampu, tidur. Gitu hadir. Nih saya lihat tuh teman-teman, kalau udah belajar nih, saingan ceritanya Pak. Itu ngantuk, dia ke kamar mandi, cuci muka, belajar lagi. Masya Allah. Sebab kalau ingatnya kecil, dicengin aja pokoknya. Masya Allah. Hadirin, nah untuk menjadi cerdas saja dia harus mampu mengendalikan nafsu malasnya, nafsu kantuknya. Demikian pula orang-orang yang ingin mulia dalam kedudukannya, dia harus mampu mengendalikan nafsu rakusnya, Pak, sehingga dia tidak korupsi. Berapa banyak orang hebat tapi tidak mampu mengendalikan nafsu rakusnya, akhirnya yang awalnya hebat pakai dasi, tiba-tiba digelandang pakai baju oranye. Nah, kemana itu kira-kira, Pak? KPK. Iya, KPK. Kalau begitu kira-kira mulia atau hina? Astagfirullah. Ada lagi nih Pak, ini lagi, ini contoh nih. Karena nggak mampu mengendalikan nafsu, hebat dia.
keren, ganteng, istrinya cantik, sampai orang bilang, wih, pasangan yang ideal, pasangan cinta. Masya Allah. Si lakinya gak bisa mengendalikan nafsu matanya, tergoda dengan kemolekan perempuan. Masya Allah, kelepek-kelepek, akhirnya dia serong, dibongkar oleh media, akhirnya hancur nggak citranya, Pak? Ada nggak yang begitu kira-kira? Jangan disebutin namanya, ya. Jangan disebutin namanya, ya. Yang penting jadikan pelajaran. Jadi hadirin, orang mau sukses harus mampu mengendalikan nafsunya, dan orang yang mau menjaga kemuliaan hidupnya ketika dimuliakan oleh Allah harus mampu mengendalikan nafsunya. Inilah Ramadan, hadirin. Jadi Ramadan hadir untuk ngajarin kita agar kita sukses dalam kehidupan ini, dan kita bisa menjaga kemuliaan diri ini, hadirin. Masya Allah. Itu yang keberapa? M yang keberapa tadi? Kedua. Apa M yang kedua, hadirin? Mengendalikan nafsu. Kemampuan mengendalikan nafsu akan melahirkan sikap terbaik dalam setiap keadaan. Kalau kita mampu mengendalikan nafsu, sikap kita insya Allah baik dalam setiap keadaan. Contoh, orang yang mampu mengendalikan nafsu nih, ibu-ibu begini sama suaminya, Bu, halo, ibu kalau di rumah itu biar suaminya jenderal, biar suaminya Pak Ustadz diceramain, Masya Allah. Kalau di luar Pak Ustadz ceramah, kalau di rumah pun tahu aja. Iya, jenderal. Kalau di kantornya, kalau di rumah, disuruh-suruh juga, Masya Allah. Lah begitu, hadirin. Jangankan kita, Bu, Umar yang hebat, Umar nih, Pak, sahabat Nabi, dijamin masuk surga, ya kan? Dicerewetin sama bininya. Kalau apalagi kita Pak, Masya Allah. Tapi tenang, Pak, tenang. Penelitiannya Aisyah Dahlan itu, seorang perempuan yang suka mengomentari suaminya, itu bahasa halusnya mengomentari, Bu, tapi bahasa kasarnya mencereweti, ya kan? Mencereweti suaminya, cerewet sama anak-anaknya, cerewet tentang kebaikan rumah tangganya. Itu pertanda istri yang cintanya besar sama lakinya. Begitu, Pak, dengerin tuh, Pak. Jadi kalau istri lagi ceramah, sedang jatuh cinta dia sama saya, gitu dong, ya. Yang bahaya tuh, Pak, bini tiba-tiba yang biasanya cerewet diem 1000 bahasa. Hati-hati, Pak, itu sudah memuncak keselnya. Bodoh amat, mau jadi orang kayak jadi patok, terserah. Mau dimakan, mau kagak dimakan, terserah. Nah, itu kalau sudah begitu, Pak, itu namanya hopeless, Pak. Patah harapan sampai patah hati. Begitu, hadirin. Betul nggak begitu, Bu? Oh, Pak, dengerin tuh, Pak. Ini langsung survei nih, Pak, Masya Allah. Jadi kalau emak-emak masih mau mengomentari tentang kita, itu cintanya masih besar kita. Tapi hadirin, kalau emak mau udah diem, lakinya kagak nelpon, pulang malam, tengah malam, kagak dikomentarin, hati-hati. Iya, sakit. Bukan sakit lagi tuh, Pak, hatinya udah tercabik-cabik, sakitnya udah sampai ke ubun-ubun. Dan hati-hati, Bu, kalau suka memendam sakit begitu, menurut penelitian itu bisa melahirkan penyakit, ya bisa kanker, kolesterol, stroke. Hati-hati. Hipertensi. Makanya ibu kalaupun sebel sama suami, ngomong aja, biarin dia mau nerima atau kagak, ngomong aja. Nah, maupun masih halal. Tapi jangan coba-coba kekerasan, Bu. Bu, hati-hati. Kalau mukul ditempelan sama suaminya, jengkang nanti. Hati-hati, ya, Masya Allah. Jadi hadirin, ini penting, ya. Nah, ini penelitiannya Aisyah Dahlan. Tahu tak dari mana saya dapat itu, Pak? Istri bahasa saya, Pak. Istri yang ngomenin suami, yang ngomenin anak-anak, yang ngomenin tentang rumah tangga, yang istrinya cerewet, itu pertanda istri yang cinta sama suaminya, kata saya. Ini melegalkan kecerewetan istri kalau begitu.
Pinter juga nih bini ya. Nyari pembenaran dari kecerewetannya. Nah, memang perempuan sejati itu cerewet bu ya. Tapi cerewet yang soleha ya. Nah apalagi nanti Ramadan nih bu, yang bangun duluan kalau sahur siapa kira-kira? Bapak apa istri? Iya. Yang bilang bapak cuma aku, yang istri kompak tuh. Yang lain pada diem, yang diem berarti ya memang pak dia duluan. Dia tong-tinggal, udah matang nih, bangunin suaminya, bangun, kata suaminya, iya. Anaknya dia bangun, bangun, oh masya Allah tuh istri tuh pak. Kalau istrinya kagak cinta, biarin bodoh amat, yang penting gua udah masak, ya kan? Mau dia capek, mau bangun, kayak terserah. Yang lapar dia, yang sakit dia. Tuh, itu kalau hati udah patah harapan tuh istri. Tapi ibu-ibu kan nggak begitu bu. Bangunin nggak bu? Saya tanya sama ibu, berapa kali bangunin lakinya bu kalau sahur bu? Tiga katanya kan, masya Allah. Tapi buat ibu nih, nah ini ada bonusnya bu. Ibu pas bangunin suami tuh, misalnya bangunin suami, ya bangun ya. Nah, pas bilang sekali bilang, ayah bangun, 10 juta jatuh. Bilang kedua, ayah bangun ya, 10 juta lagi. Kira-kira ibu, ya kan, kalau begitu, pinginnya suami cepet bangun atau lama bangunnya? Oh lama, baterai juga ternyata ya. Iya, makanya anggap itu ibadah bu. Jadi yang paling banyak ibadah puasa apa namanya pahalanya itu di Ramadan ibu-ibu tuh pak. Yang nyiapin buka siapa? Yang nyiapin sahur? Yang bangunin keluarga? Masya Allah, bantu katanya. Aduh, tuh ibu-ibu sih nggak jujur katanya ada pembantu Pak Ustadz ini sama bapak-bapak. Baik hadirin, ketika istri dan suami itu mampu mengendalikan nafsu, insya Allah rumah tangganya akur pak. Ya kan? Ketika suami marah, istri mendoakan. Ketika istri yang marah, suami kena. Oh, lagi capek atau malah ini lagi pak ya. Oh, berarti istri ini mendekati waktunya haid. Itu saat mendekati haid atau saat mau selesaikan haid biasanya uring-uringan. Betul nggak bu? Apalagi dompetnya udah bocor. Nah, itu udah. Jadi begitu hadirin, ini kemampuan mengendalikan nafsu itu dilatih oleh Ramadan. Kemampuan bersikap terbaik dalam setiap keadaan adalah jalan menuju kesuksesan dan kemuliaan. Masya Allah pak. Saya kan pernah cerita, Nabi nih pak, Nabi nih, dia tinggal di rumahnya Aisyah, Siti Aisyah, dan kemudian ada orang yang datang pak ngasih makanan dari istri yang lainnya. Jadi istri Rasulullah yang lain ngasih makanan, sementara Rasulullah di rumahnya Siti Aisyah. Baru dipegang itu makanan sama Siti Aisyah pak, langsung ditap-tap begini, jatuh tuh makanan buyar. Kalau bapak-bapak punya istri kayak gitu gimana pak? Pak, kakak ada jawab. Diapain kira-kira pak? Nah Rasulullah ini mampu mengendalikan nafsunya pak. Dia bisa memberikan pelajaran pada sahabatnya. Padahal saat itu Rasulullah duduk-duduk sama para sahabat pak. Ada datang bawa makanan, Aisyah tahu, langsung dijatuhin tuh makanan. Apa kata Rasulullah? Perhatikan nih pak. Kemampuan memanage konflik ini yang disebut dengan manajemen konflik, mampu mengendalikan nafsunya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, lihat ibumu sedang cemburu. Kalau sudah ibumu sedang cemburu, mau maklumi gak laki-laki pak? Perempuan pak kalau sudah cemburu pak, masya Allah, ya kan? Garam itu disangkanya gula. Masya Allah, ya kan? Kalau koran disangkanya duit, nah itu kalau udah cemburu. Padahal suaminya cuma bilang halo, ya. Sama siapa itu? Ngomong halu-halu lembut-lembut. Ya Allah sama anak kita ini. Oh dikirain, ya itu kalau sudah cemburu dan keterlaluan. Makanya apa? Ketika Rasulullah bilang ibumu sedang cemburu, langsung para sahabat diam. Aisyah terjaga kehormatannya, Rasulullah terjaga kemuliaannya. Itu hadir kemampuan mengendalikan nafsu. Dan yang terakhir apa? Memuliakan manusia. Kata Rasulullah begini, lis-shaimi farhatan,
farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat dia berbuka puasa dan kebahagiaan kedua saat dia berjumpa dengan Allah. Orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia kira-kira hina atau mulia? Mulia, Masya Allah. Jadi hadirin, inilah 3M buat ibu menghadap Ramadan. Ya, Masya Allah. M yang pertama apa hadirin? Ini apa nih? Membersihkan jiwa. M yang kedua? M yang ketiga? Ayo, mobil khusus M yang kedua ini, ayo perhatikan dengan baik hadirin, berlatih dan berlatih agar hidup kita ini menjelma menjadi sepotong surga yang membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Saya hadirin yang ditunjuk oleh Pak Haji Yuwana, ya. Beliau protes, Pak saya belum naik haji Pak, baru daftar. Mudah-mudahan deket lah, Masya Allah. Kan sudah disebut haji, ya Masya Allah. Nah hadirin, saya yang ditugasin Pak Haji Yuwana ngisi di sini. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, perkataannya nyakitin, pilihan katanya tidak benar, dimaafin ya Bapak Ibu, dimaafin kan nih? Nah, ibu-ibu yang ngantuk-ngantuk saya maafin dah, Masya Allah. Bapak-bapak ya kan yang pesender ngantuk saya maafin juga ya. Kita saling maafin, mudah-mudahan barokah. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Kita tutup bersama dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ala hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.